Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran agar diberi kelancaran, doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan dikeluarkan buku PPKN-nya, buku pendidikan Pancasila, buku paket, dan juga buku tulisnya yang barang-barang tidak perlu dibutuhkan. Silahkan dimasukkan. Sambil saya mengecek kehadirannya ya. Lavita, hadir Bu. Dufan, Hadir. Ayu, Perannya, hadir Bu. Untuk membangkitkan semangat kalian, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan untuk berdiri. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, saya berperan untukmu. Pancasila dasar penggerak, rakyat dibangun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, Baiklah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah semangat? Sudah. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan aktualisasi Pancasila. Berikut tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dapat mengklasifikasikan bentuk pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dapat menganalisis perilaku-perilaku bertentangan dengan Pancasila, dan dapat menghasilkan gagasan solutif dalam mengatasi perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Nah, apakah ada yang tahu letak di mana gambar yang ditampilkan? Ada yang tahu tempatnya di mana? Di Surabaya, Bu. Nah, betul sekali, ini di Surabaya. Lantas, di Surabaya ini merupakan kota kedua terbesar setelah Jakarta. Ada yang tahu kota Surabaya memiliki karakteristik yang bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Bu, bisa. Ya, silakan Mas Dufan. Jadi di kota Surabaya itu perbedaannya banyak, Bu. Ada perbedaan suku, ada agama, sama ada bahasa, terus budaya juga ada, Bu. Kalau dari suku itu ada Jawa, Madura, Batak, terus Minang, Sunda, ada juga Betawi, ada Asmat, terus ada juga yang dari luar negeri, budaya Arab, budaya Eropa juga ada. Terus kalau agama itu ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, terus Buddha, sama Konghucu. Kalau di kota Surabaya sendiri, kita kalau bahasanya itu pakai bahasa Surabaya, pakai Jawa. Itu ada khasnya sendiri, kayak gitu. Sedangkan kalau dari budaya kayak tradisional itu, Bu, ada ludruk, ada wayang, ada tari tradisional kayak remo gitu. Nah, beri tepuk tangan untuk Mas Dufan. Betul sekali. Karakteristik Surabaya memang sangat multikultural, di mana di Surabaya ini merupakan penduduk Indonesia dari kepulauan lain atau bahkan dari daerah lain merantau jauh-jauh ke Indonesia. Makanya di sini di Surabaya tempatnya banyak sekali etnis baik Tionghoa, etnis Konghucu, Arab yang berkumpul di Surabaya atau bermigran sebelumnya. Nah, apakah di sini dari perbedaan masyarakat di Surabaya ada yang bisa menjawab contoh-contoh bagaimana mungkin tetangga kalian, mungkin ada saudara kalian yang memiliki perbedaan sendiri, lalu apa saja yang kalian lakukan untuk mensiasati perbedaan itu? Saya, Bu,
Contohnya, misalkan yang pertama membina kerukunan antar umat beragama, toleransi tadi dari Tionghoa, ada yang beragama Islam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menjaga kesopanan dan saling menghargai. Meskipun berbeda-beda itu tadi, kita saling menghargai satu sama lain, baik itu budaya dan juga agama. Yang ketiga, cinta tanah air. Dan yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama, Bu. Dan yang terakhir itu menghargai hak asasi manusia setiap individu. Nah, benar sekali. Ini juga bertepatan di Surabaya, Pura Agung Jagakarana. Kebetulan saya pernah ke sana. Ini letaknya di Kenjeran. Mungkin di sini ada yang berasal dari Surabaya bagian barat? Saya, Bu. Ya. Di sini ada beberapa macam budaya, seperti halnya budaya Ogo-Ogo maupun Hari Raya Nyepi yang dilaksanakan para umat Hindu. Nah, di sana karakteristik budaya di daerah Pura Agung Jagakarana ini tidak hanya Hindu atau memeluknya saja, tapi juga ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, dan saya rasa kalian bisa mengimplementasikan nilai-nilai toleransi seperti halnya di masyarakat daerah Pura Agung Jagakarana. Untuk lebih memahami terkait dengan aktualisasi Pancasila, silakan untuk disimak video berikut. Gus Dur pernah berkata, Tuhan tidak perlu dibela. Dalam prasasti Asoka pernah ditemukan tulisannya seperti ini: siapapun yang menghina agama orang lain, maka dia akan menghina agamanya sendiri. Lalu Gandhi pernah berkata, aku menyayangi agama orang lain seperti aku menyayangi agama sendiri. Lalu Buddha juga pernah bersabda, ketika kamu meninggalkan agama yang dulu, jangan menghina agama sebelumnya. Toleransi menurut saya menghargai agama orang lain seperti menyayangi agama sendiri. Nama saya Gede Budi Astawa. Saya berasal dari Desa Alsangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali. Lalu setelah 2011 saya melanjutkan pendidikan ke Jakarta. Tapi sebelum ke Jakarta saya mengalami fase-fase berpikir kayak bimbang seperti itu. Kadang saya melihat berita-berita yang ada di Jakarta, kadang banyak radikalisme membuat saya ragu untuk datang ke Jakarta. Tapi saya punya kakak, dia sangat, kalau saya ke Jakarta kan memperoleh masa depan yang lebih baik. Berusia 10 tahun saat kejadian bom Bali terjadi di tahun 2002. Saat itu secara tidak sadar tumbuh pemahaman yang salah dalam diri Budi terkait terorisme dan stigma yang menempel terhadap suatu agama tertentu. Hal itu yang sempat membuatnya ragu untuk pindah dari Bali ke Jakarta. Mungkin tahun 2002, 12 Oktober, mungkin masyarakat Bali masih menyimpan peristiwa tersebut sebagai sejarah yang kelam. Pada saat itu, termasuk saya, itu menimbulkan rasa takut untuk pergi meninggalkan Bali atau ancaman dari luar terkait dengan terorisme. Pada saat itu saya berpikir, punya stigma sendiri bahwa terorisme dilakukan oleh salah satu agama tertentu. Tetapi setelah saya ke Jakarta, saya mengenal dengan teman-teman yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, dan beragama Sikh, dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran itu pelan-pelan dikikis, jadi hilang. Teman-teman berbeda itu bukanlah suatu ancaman. Mereka melakukan kebaikan-kebaikan yang sama seperti kita. Baiklah,
Mungkin kalian sudah memahami materi terkait dengan aktualisasi Pancasila pada sila pertama. Untuk selanjutnya kalian akan dibagi secara kelompok. Akan saya sebutkan untuk ketua kelompoknya, ini jumlahnya ada 30. Iya. Untuk ketua kelompok yang pertama Vera, kedua Dufan, ketiga Lavita, dan keenam Siti Tripuji Rahayu. Akan saya bagikan LKPD dan juga bahan ajarnya. Silakan teman-teman yang lain untuk berdiskusi. Saya kasih waktu 10 menit berdiskusi. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Baiklah, sudah selesai ya? Silakan untuk perwakilan kelompok untuk menyajikan hasil paparan dari tugas LKPD-nya. Saya pilih. Silakan. Berdasarkan hasil diskusi kelompok saya dapat menjawab yang pertama, toleransi agama di lingkungan saya sangat beraneka-ragam, Bu. Lingkungan keluarga saya ada yang memeluk agama Kristen dan juga lingkungan yang berbeda-beda. Mayoritas beragama Hindu dan kebetulan rumah saya itu dekat dengan villa. Nah, di lingkungan sekolah juga teman-teman saya memiliki keyakinan yang berbeda, yaitu ada Islam, ada Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Beri tepuk tangan untuk ya, apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil dari materi hari ini? Saya dulu. Silakan Mbak Vera. Jadi pembelajaran kali ini kita belajar tentang Pancasila itu ternyata diaktualisasi secara nyata dan tercermin dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam lingkup keluarga, sekolah maupun yang ada di masyarakat dan bangsa dan di negara. Lalu ada beberapa aktualisasi Pancasila di beberapa sila. Yang pertama itu, sila pertama itu melaksanakan ajaran agama dan saling toleransi. Pada sila kedua itu menjunjung tinggi harkat martabat dengan saling menghargai dan tolong menolong. Lalu sila ketiga itu bersatu padu dan tanpa terpecah dengan mencegah berita hoaks. Lalu sila yang keempat itu mengedepankan musyawarah mufakat. Dan yang kelima adalah mencegah ketimpangan, kesenjangan, dan ketidakadilan. Tepuk tangan untuk Mbak Vera, betul sekali. Nah, dari kesimpulan itu tentunya kalian sudah memahami terkait dengan aktualisasi Pancasila pada setiap silanya. Nah, seperti yang tertera pada LKPD, ada sebuah bacaan bahwa adanya kasus terkait dengan toleransi antar umat beragama dan perilaku intoleransi. Nah, selanjutnya kalian tetap berkelompok, silakan untuk mengerjakan pada lembar kedua. Silakan untuk mengerjakan di lembar kedua. Di situ ada petunjuk bahwa kalian harus mencari kasus, contoh kasus perilaku yang bertentangan dan juga gagasan solutif seperti apa untuk mencegah pelanggaran dari aktualisasi nilai Pancasila tersebut. Pengumpulannya di pertemuan minggu depan. Kalian diberi keleluasaan untuk mengumpulkan karya, boleh video pendek, boleh infografis, boleh foto berupa foto kalian yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, dan dengan ketentuan hasil harus sesuai dengan konteks sila keberapa kalian yang telah disepakati. Mungkin ada pertanyaan untuk penugasan? Tidak ada. Baiklah, sepertinya pelajaran hari ini sudah cukup dan kalian sudah memahami terkait dengan materi aktualisasi Pancasila. Sebelum itu silahkan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kita akhiri pelajaran ini. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan keselamatan agar pulang nanti aman. Doa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Semoga pertemuan di lain waktu kita lebih semangat untuk mempelajari pendidikan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.